Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Cost Control. Hari ini kita akan membahas mengenai par inventory. Ya. Apa itu par inventory? Adalah sesuatu seperti yang kita ketahui, menjaga stok atau persediaan itu adalah suatu hal yang sangat sulit sekali ya. Kadang-kadang kita memiliki stok yang banyak, tapi ternyata order yang masuk untuk restoran kita ya atau barang-barang yang dijual tidak banyak, sehingga akhirnya stok menumpuk di gudang. Nah, stok menumpuk di gudang itu disebut dengan uang mati. Kenapa uang mati? Karena kita sudah membeli persediaan tersebut dengan uang ya. Akan tetapi ternyata barang yang kita beli itu tidak segera dipergunakan atau dipakai, sehingga itu tertumpuk di gudang sebagai uang mati. Contohnya misalnya kita beli beras 10 ton, ternyata yang dipakai hanya 1 ton, maka yang 9 ton itu akan menumpuk di gudang dan itu uang mati. Kalau 1 tonnya 1 juta, sudah 9 juta uang kita menumpuk di gudang ya. Belum lagi barang yang ditumpuk di gudang itu memerlukan tempat ya. Ada yang bisa ditumpuk sehingga lebih luas dan areanya bisa dipakai lebih efisien. Tapi ada barang yang tidak bisa ditumpuk, jadi harus ditaruh satu persatu di lantai. Nah itu kalau misalnya memerlukan area 10 meter, ada sekian banyak barang, berapa besar gudang yang harus kita pakai, yang harus kita sewa. Nah itu juga akan menyebabkan bahwa kita keluar uang banyak untuk menyewa gudang ya. Jadi adalah hal yang sulit untuk memprediksi berapa persediaan yang kita butuhkan ya. Tapi tentu kita harus menghitungnya ya sesuai dengan permintaan yang terjadi setiap minggu ya. Kita harus memaintain betul, itulah yang disebut dengan par, agar stok kita tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Kalau stok kita terlalu rendah, begitu ada permintaan makanan atau apapun di sebuah bisnis, ternyata kita tidak mampu memenuhinya. Ya, kita punya stok sedikit, tiba-tiba ada permintaan catering untuk 1000 pack. Nah, kita kalang kabut kan, kita tidak punya stok barangnya karena kita terlalu sedikit membelinya dan menyimpannya di gudang. Nah, tentu hal ini akan menyenangkan kalau kita hanya punya satu outlet atau satu restoran ya. Sangat mudah sekali memaintain berapa persediaan untuk restoran tersebut. Tapi bagaimana kalau kita memiliki 10 restoran ya? Terus bisnis kita berkembang terus. Tentu ini sesuatu hal yang sulit untuk membuat persediaan itu tetap dalam kondisi baik gitu ya, tersedia cukup dan sebagainya. Kalau kita memanage inventory atau persediaan secara efektif, itu sama dengan memanage biaya food cost ya. Jadi kalau kita maintainnya tidak terlalu mengeluarkan banyak uang, stoknya lama-lama, gudangnya disewa terlalu lama, akhirnya kita juga bisa menurunkan harga makanan. Kemudian dengan adanya inventory yang persediaan yang efektif itu juga kita sehingga mudah mengawasinya ya. Kalau terlalu banyak akan mudah hilang, dicuri dan sebagainya. Sehingga kalau efisien, efektif jumlahnya terpantau, kita akan mencoba mengantisipasi terjadinya pencurian-pencurian. Nah, kemudian dengan persediaan yang efektif juga menyebabkan kita menghindari dead stock ya. Dead stock itu yang tadi tuh, yang kita barangnya sedikit, begitu diperlukan kita tidak tidak bisa memberikan pelayanan karena barangnya kita tidak punya. Kemudian juga tentu saja menghemat uang ya di dalam gudang karena kita tidak menyetok beras berlebihan dan tidak memerlukan space yang banyak pada saat gudang ditaruh di gudang. Jadi yang efektif adalah kemudian juga kita harus merencanakan pembelian dengan lebih baik ya. Jadi kalau inventory-nya efektif,
kita jadi tahu lebih persis kapan kita harus mengorder barang, membeli barang dan sebagainya ya. Kemudian kita juga tahu kapan harus menambah jumlah barang ketika ada misalnya kegiatan-kegiatan atau acara-acara khusus ya. Nah, efisien dan efektif itu tentu juga harus dibuat persediaannya dalam sistem yang begitu mudah, yang simple ya, yang sederhana. Nah, kalau kita inventory-nya sedikit, itu akan mengurangi ya barang yang tersia-sia ya, yang tidak terlalu penting atau bermanfaat. Juga akan mengurangi biaya yang terbuang dari food waste ya. Dan itu juga akan menyebabkan perusahaan menjadi lebih sehat ya, kalau lower inventory-nya sangat rendah ya, rendah di satu pihak, akan membuat kesehatan dalam keuangan kita karena tidak keluar banyak uang. Nah, tentu saja persediaan yang sedikit ya harus menyesuaikan dengan permintaan dari customer ya. Jadi jangan sampai kita menyediakan terlalu sedikit, customer datang mau makan, kita tidak sedia masakan yang dia pesan, akhirnya customer tidak datang lagi ke restoran kita karena menganggap restoran kita tidak lengkap. Nah, untuk menjaga level ya dari persediaan ini, kita memerlukan waktu tertentu ya. Jadi harus dilakukan pengecekan kapan secara periodik ya. Kemudian juga apabila diperlukan yang emergency, maka kita segera membuat perencanaan lagi untuk mengorder barang berapa banyak dan kapan waktu diantarnya. Untuk memulai kalkulasi inventory part ini, kita harus mempunyai delivery schedule dari setiap barang yang kita pesan ya. Barang-barang yang kita pesan kita sudah bikin schedule-nya, mana yang diantar hari apa, mana yang diantar setiap tanggal berapa dan sebagainya ya. Kemudian juga berapa banyak kebutuhan customer ya untuk dari setiap produk tersebut. Tentu kita tahu mana makanan yang difavoritkan oleh customer, banyak yang mana yang lebih banyak dipesan, sehingga tentu pada barang tersebut kita akan menyetok lebih lama. Nah, juga kita harus membuat laporan berapa rata-rata persediaan yang harus kita sediakan. Ini bisa dilihat salah satu cara menghitungnya ya, yaitu kebutuhan setiap minggu ditambah safety stock dibagi delivery per week. Contohnya, jadi ada 14 kasus digunakan setiap minggu, ditambah 3 kasus lagi atau 20% dari safety, dibagi 2 delivery per week sama dengan 8,5 ya. Jadi per level untuk produk tersebut 8,5. Jadi case-nya itu kita tinggal tambah saja sesuai dengan perhitungan yang kita terima, apa 14, apa 10 ya. Kemudian ditambah ada tambahan yang tidak rutin kali 20%, maka kita akan ketemu total angkanya. Kemudian ada juga cara lain untuk menghitung, adalah sebagai berikut. Normal persediaan per minggu ditambah safety net ya. Batas persediaan aman sama dengan per level. Misalnya kita memiliki restoran ya, hamburger, jadi kita sudah tentukan bahwa setiap hari Senin kita akan menghitung menstok ya. Jadi per level untuk bun ini, roti ini dipergunakan ditambah dengan minimum barang yang disediakan. Ya, misalnya nih contohnya, jadi setiap minggu kita perlu 300 burger ya, 300 roti burger dan 10%-nya safety net-nya.
Maka par levelnya adalah 300 ditambah 30 sama dengan 330. 30 itu dari 10% safety net. Ya. Nah, bagaimana membuat par inventory sheet? Kita bikinlah secara mudah sederhana di Excel. Kemudian kita tulis raw material namanya, levelnya, amount-nya, emergency-nya, dan harganya. Ya. Bisa juga kita bagi berdasarkan dari jenis material atau dari supplier. Contohnya seperti ini ya, inventory sheet-nya ya, ada berdasarkan food item, ada roti bun, ada noodles, ada rice. Par levelnya 300, di store-nya 196. Nah, perlu di stok atau tidak? Tidak atau perlu, kita bisa tulis di situ. Ya, kemudian bisa kita lihat ada ya par levelnya yang 200 dan sebagainya. Calculating order size with inventory, jadi par level dikurangi barang yang ada di stok ya, di toko itu adalah order size. Nah, kapan kita harus menambah barang ya di luar standar stok yang biasa kita tetapkan? Itu biasanya kita lakukan pada saat terjadi liburan panjang misalnya ya, ada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal, 17 Agustusan ya, Thanksgiving ya kalau di luar negeri, kemudian juga hari Imlek ya. Terus hari-hari besar lainnya biasanya kita memerlukan stok yang lebih banyak. Karena biasanya banyak tamu-tamu yang akan hadir di restoran kita di acara-acara istimewa malam Natal ya, Hari Raya Idul Fitri, mereka datang bersama keluarga makan di restoran kita. Kemudian juga kita harus melebihi dari stok standar par stok ya, ketika misalnya terjadi delivery issue ya. Misalnya terjadi bencana alam ya, atau misalnya weekend, atau misalnya libur yang panjang ya, maka otomatis kita harus menambah stok. Itu biasanya misalnya terjadi pada saat hari raya Idul Fitri ya. Biasanya truk-truk sudah tidak boleh keluar seminggu sebelum Lebaran ya. Jadi tidak boleh lagi ada di jalan raya truk-truk mengantarkan barang-barang karena jalan akan penuh dengan pemudik. Jadi misalnya pabrik-pabrik makanan itu sudah memberitahu kepada para manajer hotel, restoran bahwa order minimum dikirimkan 1 minggu sebelumnya. Nah, otomatis karena seminggu tidak ada pengiriman, kemudian ditambah hari raya Idul Fitri, maka kita harus menambah jumlah stok minimum kita ya. Berjaga-jaga jangan sampai nanti tiba-tiba ada permintaan melonjak, terus kita tidak punya kesempatan untuk membeli karena pabriknya tutup sedang dalam rangka hari raya Idul Fitri. Nah, delivery ini juga par stok ini juga biasanya dilakukan oleh beberapa hotel, restoran dengan cara memberikan jangka waktu tertentu ya. Misalnya pengiriman hanya bisa setiap hari Senin ya. Jadi otomatis gudang kita tidak disibukkan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sebagainya. Ya, jadi kita khususkan misalnya Senin hanya itu yang bisa ya. Atau misalnya kita minta setiap tanggal 10 atau tanggal berapa. Nah, tentu saja pengaturannya barang-barang ini hanya barang-barang yang tidak urgent ya. Misalnya kalau di hotel cuma spray, sarung bantal, misalnya alat-alat pembantu kebersihan ya, yang cuman mungkin bisa diorder 1 bulan sekali dan tidak memerlukan perawatan atau penyimpanan khusus ya untuk disimpan di dalam gudang. Jadi demikian penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan WA ya. Terima kasih.